Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar doktor insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai untuk universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur,
dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Topik masalah dari teks tersebut adalah biografi dan sikap positif yang dijalankan Profesor Dr. Ing Baharudin Jusuf Habibie semasa hidupnya. 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Teks tersebut bukan termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah karena teks tersebut tidak menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut yaitu sikap-sikap yang dimiliki seorang penemu dan penemuan Habibie telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Sahabat cerdas, cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Sahabat cerdas, berdasarkan teks tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Kosakata tersebut belum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia karena kosakata tersebut biasa digunakan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. 2. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Kosakata tersebut biasa digunakan di lingkungan sekitar saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Kita dapat menggunakan kosakata tersebut saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebaiknya tidak menggunakan kosakata tidak baku tersebut saat kita berkomunikasi resmi, berbicara di depan umum, berbicara dengan orang yang dihormati, serta saat membuat teks resmi seperti surat resmi atau karya ilmiah dan laporan. Sahabat cerdas, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa kosakata non-baku yang terdapat pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Sahabat cerdas, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara.
bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, sekarang coba amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Sahabat cerdas, berikut ini pengaruh adanya alat transportasi terhadap proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Beragam hasil produksi antara lain bidang pertanian, beras, buah-buahan, sayuran, bidang perikanan, berbagai jenis ikan, bidang industri, mobil, motor, alat elektronik, dan pakaian. Pengaruh adanya alat transportasi bagi kehidupan masyarakat antara lain distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata, harga barang stabil, mendukung pembangunan, kemudian masyarakat mudah memperoleh barang. Namun jika tidak ada alat transportasi, pengaruhnya antara lain distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata, harga barang menjadi mahal, ekonomi masyarakat tidak stabil, dan menghambat pembangunan. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut ini persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel yang dituliskan dalam diagram Venn. Rangkaian seri disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian, mati satu, mati semua, hemat kabel. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet atau bercabang, terdiri dari dua atau lebih jalur rangkaian, satu mati, lainnya tetap berfungsi, kemudian boros kabel. Persamaan di antara keduanya adalah sama-sama untuk menyalakan peralatan listrik. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.